Hello Indonesia, this is your captain speaking. Salah satu pilar kebanggaan timnas Indonesia kembali menggebrak dunia. El Capitano Jay Itzes kembali menorehkan kebanggaan untuk kita semua. Bukan hanya di atas lapangan tetapi juga di pentas internasional. Setelah tampil garang dalam kemenangan epik timnas Indonesia atas Bahrain, nama Jay Itzes semakin bersinar di sepak bola Eropa. Di Venezia, Jay adalah tembok kokoh yang memukau. Dan kini kabar luar biasa datang menghampiri, yang mana klub-klub top Serie A dikabarkan tengah mengintai sang gladiator Garuda. Namun kejutan tak berhenti sampai di situ. Dalam sebuah video, Jay Itzes terlihat sedang menjalani sesi syuting untuk EA Sports FC, salah satu game sepak bola paling populer saat ini. Ini bukan hal yang biasa. EA hanya memberikan fitur real face kepada para pemain yang dianggap punya nama besar di panggung sepak bola global. Bayangkan seorang pemain timnas Indonesia kini masuk dalam jajaran pesepak bola elit dunia. Ini bukan lagi sekadar kebangkitan Garuda. Ini adalah era baru di mana bendera merah putih berkibar di level tertinggi. Timnas Indonesia kini bukan hanya diperhitungkan di Asia, tetapi mulai mengguncang sepak bola dunia. Saat menyebut nama Jay Itzes, yang terbayang adalah sosok tinggi besar dengan fisik bagi gapura, seorang pemimpin, juga pribadi yang membawa wibawa seorang gladiator, ditopang kualitas permainan yang jauh di atas rata-rata. Ia bukan hanya bagian dari timnas Indonesia, ia adalah arsitek pertahanan, membangun benteng itu menjadi kokoh, dan juga Jay ini menjadi simbol kebangkitan sepak bola timnas Indonesia. Ketika laga dimulai, Jay Itzes lah yang berdiri paling depan, face to face dengan siapapun lawan yang menantang Garuda. Jay memulai itu dengan tatapan tajam, langkahnya mantap, dan setiap siapapun lawan yang melihatnya pasti akan berpikir, inilah pemain timnas Indonesia yang bermain di Serie A. Maka Jay ini adalah wajah dari keberanian bangsa kita. Dan ia adalah tekad yang menunjukkan jika bangsa ini tak pernah main-main dengan impiannya. Dulu kita hanya bertarung di level Asia Tenggara. Untuk sekadar bersaing saja kita harus merangkak di sana. Namun sejak kedatangan Jay Itzes, segalanya berubah. Kini kita bukan lagi sekadar penggembira. Kini kita telah naik kasta. Timnas Indonesia telah lantang dan berani menantang kekuatan besar di level Asia. Ini bukan sekadar perubahan. Ini adalah revolusi. Jay Itzes bukan hanya mengangkat level timnas, ia telah menjadi simbol era baru sepak bola Indonesia. Era di mana Garuda tak lagi menunduk, tetapi terbang tinggi menghadapi dunia. Kepemimpinan Jay Itzes adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Bukan hanya timnas Indonesia yang merasakan dampaknya, tetapi juga klub Serie A yaitu Venezia. Dimanapun ia bermain, auranya memancar. Ia seperti mampu menggerakkan tim bahkan sebelum ia berbicara. Dan Jay benar-benar menanamkan mentalitas. Venezia pun tahu Jay bukan pemain yang biasa. Jay adalah pemimpin. Jay adalah figur yang tak bisa mereka lepaskan begitu saja. Jay benar-benar memahami makna dari ban kapten yang melingkar di lengannya. Itu adalah simbol kepercayaan, beban tanggung jawab, serta janji untuk selalu memimpin tanpa ragu. Ia tahu setiap langkahnya, setiap keputusannya adalah arah yang akan membawa timnya menuju kemenangan. Di lapangan, ia bukan hanya bertarung, ia memimpin. Memastikan setiap rekan setimnya siap berjuang bersama, menjaga ritme permainan tetap terkendali, dan mengarahkan tim menuju hasil yang terbaik. Keberadaan Jay sungguh mampu menambah rasa percaya diri dan ketenangan di dalam tim. Perhatikan saat Jay Itzes berdiri di atas lapangan, semua orang tahu bahwa ia memiliki darah Belanda dan Indonesia. Namun, lihat lebih dekat. Warna rambutnya, sorot matanya, dan bentuk wajahnya, kita semua tak bisa memungkiri bahwa orang ini adalah Indonesia. Dan ketika Indonesia Raya berkumandang, Jay menyanyikannya dengan lantang, tanpa ragu, tanpa ada satu kata pun yang ia lewatkan. Hanya kebanggaan yang membara di dalam dadanya. Ia berdiri tegak, menyuarakan lagu kebangsaan dengan sepenuh hatinya, seolah ingin memberitahu dunia bahwa inilah tanah yang ia bela, inilah bendera yang ia junjung. Bayangkan jika seorang kapten tak hafal lagu kebangsaan tim yang ia pimpin. Apa kata dunia? Tetapi Jay bukan kapten seperti itu. Ia adalah pemimpin sejati, yang bukan hanya bertarung di atas lapangan, tetapi juga membawa Indonesia dalam setiap langkahnya. Sebelum pertandingan dimulai, Jay tak langsung bersiap di posisinya.
Ia mengumpulkan para pemain, membentuk lingkaran terakhir sebelum pertempuran. Matanya menyala, suaranya menggema. Ia membakar semangat rekan-rekannya. Jay mengerti ini bukan hanya tim. Ini adalah keluarga yang harus bertarung bersama. Ia memimpin, mengingatkan taktik, memastikan semua punggawa Garuda siap mengorbankan segalanya di atas lapangan. Dan saat para pemain mulai berpencar ke posisinya masing-masing, Jay melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar ritual. Ia merangkul dua adiknya, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Inilah trio pertahanan yang begitu tangguh, sebuah tembok beton yang tak mudah ditembus. Mereka bukan hanya rekan satu tim, mereka adalah saudara dalam pertempuran. Ketika peluit pertandingan berbunyi, pandangan seorang Jay menyapu seluruh lini, menganalisis setiap gerakan lawan, setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Ia berkomunikasi intens dengan Marten Pas, mengatur ritme, membangun koordinasi, memastikan benteng pertahanan tetap kokoh. Kekalahan melawan Australia menjadi pelajaran berharga bagi seorang Jay Itzes. Kini ia tak ingin lagi ada kesalahan sekecil apapun. Saat lawan bersiap melakukan sepak pojok, Jay bergerak cepat, memberi instruksi tegas kepada Ridho, Verdonk, Ole, bahkan kepada mega bintang Kevin Dix. Tidak ada pemain yang dibiarkan bergerak tanpa komando. Semuanya harus selaras, semuanya harus dalam satu irama. Dan ketika momen krusial itu tiba, momen yang membuat semua yang menyaksikan pertandingan malam itu terdiam dalam ketegangan. Rizky Ridho terkapar di lapangan. Ridho hampir tak bisa bangkit. Jatah pergantian pemain telah habis. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di atas lapangan. Jay menoleh ke arah Patrick dan Alex Pastor. Tatapannya tajam, penuh arti. Ia tak butuh kata-kata. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan di saat itulah, Jay seperti menjelma menjadi jenderal yang sesungguhnya. Ia mengkoordinasikan seluruh lini timnas Indonesia. Jay berteriak lantang, meneriakkan formasi baru dalam bahasa Indonesia, 5-3-1, ucapnya. Suaranya beradu dengan gemuruh stadion. Ia memastikan semua pemain memahami peran barunya. Ia bergegas menghampiri Eliano, berbicara tegas kepada Sananta, memberi instruksi kepada Verdonk. Bahkan ketika ada pemain timnas yang mengalami kram, Jay adalah orang pertama yang sigap memberikan pertolongan pertama. Ia mengangkat kaki Hubner, mengambil alih peran tim medis demi memastikan rekannya tidak keluar dari lapangan. Ia sadar kalau tim medis sudah masuk ke lapangan, maka pemain tersebut pun harus menepi beberapa saat dari pertandingan. Di momen krusial itulah, Jay benar-benar mengerti setiap detik. Setiap pemain sangat berharga dalam pertempuran ini. Jay masih terus berteriak, masih terus mengatur, masih terus bertarung. Kemudian ada yang bilang jika Justin Hubner ada peningkatan, karena dalam match melawan Bahrain, kali ini ia sama sekali tak mendapatkan kartu. Itu memang benar, namun coba kita pastikan match itu dari awal. Justin sebenarnya bukan tak berulah, ia seperti biasa, yaitu melakukan aksi sedikit nakal yang membuat lawan emosi, dan hal itu menarik perhatian wasit untuk melakukan sebuah tindakan. Kita tentu masih ingat bagaimana ketika Hubner menghentikan serangan balik dengan menabrak penjaga gawang Bahrain yang akan melempar bola. Ya, saat itu para pemain Bahrain sudah memprovokasi wasit untuk memberikan seorang Hubner hukuman kartu. Maka disitulah Jay datang. Saat ia terjatuh, ia langsung bangun. Jay membersihkan masalah yang ditimbulkan oleh seorang El Preman timnas Indonesia kala itu. Sungguh jika saat itu bukan Jay Itzes kaptennya, ataupun jika Jay tak melakukan negosiasinya, kita sangat yakin wasit akan memberikan hukuman kartu untuk seorang Justin Hubner. Kita mungkin sudah melihat banyak keputusan-keputusan wasit yang memberatkan timnas Indonesia dalam laga sebelum-sebelumnya. Jay Itzes belajar, ia mempelajari polanya, dan ia tampaknya menemukan sebuah fakta bahwa wasit di Asia dan di Eropa sungguh sangat berbeda. Wasit Asia tampaknya harus selalu di-pressure, harus selalu dikomunikasikan, harus selalu ditekan agar tak semena-mena melakukan tindakan yang berat sebelah. Maka disitulah Jay benar-benar mengambil peran penting. Dalam laga melawan Bahrain, kita benar-benar melihat Jay seringkali menegosiasi ataupun protes atas keputusan wasit. Dalam lelahnya, ia menjaga para pemain timnas agar tetap tenang. Dalam letihnya, ia selalu memberikan pressure ke wasit. Dan Jay pun harus berdiri kokoh dan kembali memastikan tembok sejajarnya dengan dua tandemnya, yaitu Rizky Ridho dan Justin Hubner, harus benar-benar kokoh sampai akhir pertandingan. Bahkan ada satu momen yang membuat kita sungguh geleng-geleng kepala. Di tengah rasa frustasi yang mana para pemain Bahrain selalu gagal dalam membobol gawang timnas Indonesia, tiba-tiba di sana ada pemain Bahrain yang menghampiri Jay.
pemain itu mengamuk dan berteriak benar-benar di telinga seorang Jay. Coba perhatikan saat itu. Sungguh sedikit pun Jay tidak terprovokasi. Tak mungkin dari teriakan itu adalah kalimat soft spoken. Itu sungguh sangat tak mungkin. Mungkin darah Jay mendidih kala itu. Emosinya berkecamuk dan rasanya ingin menonjok si pemain Bahrain yang satu ini. Namun Jay sadar, ia bermain bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia bermain untuk sebuah bangsa besar. Ia adalah representasi dari hampir 300 juta rakyat Indonesia yang menginginkan timnasnya untuk menang. Jay sungguh tenang. Jay tampaknya sudah paham betul untuk urusan manajemen emosi. Sungguh sangat elegan menanggapi amukan orang Bahrain itu. Ia biarkan pria itu berteriak entah apa isi ocehannya. Dan Jay masih santai saja. Bahkan setelah itu ia masih sempat memberikan instruksi lagi ke rekannya. Saat peluit akhir dibunyikan dan Indonesia memastikan kemenangan dengan 3 poin, disitulah kita melihat Jay meledak-ledak. Ia melompat, ia berteriak ke hadapan supporter. Ia seperti ingin bilang, inilah kemenangan untuk kalian semua. Inilah harga diri yang kami tunjukkan seperti yang kalian minta. Dan harapan ke Piala Dunia itu akan terus bersama kita nyalakan. Maka setelah semuanya berselebrasi, Jay pun tak merasa jika dirinya adalah aktor utamanya. Ia sungguh mengapresiasi seluruh pemain, seluruh staf, dan semua yang terlibat dalam kemenangan timnas malam itu. Ia memberikan apresiasi besar kepada semuanya dan memeluk satu persatu semua pihak. Kemudian saat sesi timnas berbicara dengan supporter, di sana Jay memperkenalkan Patrick Kluivert ke hadapan supporter timnas Indonesia. Di lapangan ia sungguh perkasa. Di luar lapangan pun ia begitu dicintai. Dia memimpin CHAN bersama supporter timnas Indonesia. Seakan-akan ia lahir dan ia tumbuh besar di negeri yang sungguh gila bola ini. Bahkan selesai pertandingan saat sesi wawancara, ada pertanyaan wartawan yang agak lucu sebenarnya. Saat itu media bertanya tentang rumor jika Jay diminati oleh klub-klub top Serie A. Dan apa tanggapan Jay? Can you say about the rumors in Italy that Inter and Juventus interest to you? And I think this is good for your career. I'm really happy about the result tonight, so let's keep it at Timnas. Okay, thank you. Thank you, guys. Ya, fokus saja ke timnas Indonesia. Sungguh, ia ini benar-benar seperti anugerah yang hadir ke timnas Indonesia di tengah carut-marutnya bangsa ini yang semakin tidak menentu. Kita sungguh bersyukur ada pemain seperti Jay di tubuh timnas Indonesia. Ia memilih Indonesia sebagai negaranya, dan timnas Indonesia sebagai tim yang ia pimpin entah sampai berapa tahun ke depan. Jika dulu di zaman Egy dan Witan, kita sangat menantikan pemain kita bertanding di Eropa, walaupun itu bukan di liga top ataupun di klub besar, namun kita sungguh sangat bersyukur ada pemain kita yang bermain di sana. Namun kali ini kita berada di level yang berbeda. Entah mimpi apa kita kemarin, yang mana hari ini ada pemain timnas kita yang bermain di Serie A dan jadi kapten di sana. Coba kalian perhatikan saat orang-orang gagah ini berjalan, terasa benar vibe pemain dunianya. Namun yang paling membuat bangga dari semua itu ialah yang memimpin pemain-pemain gagah ini adalah defender timnas Indonesia. Ya, pemain timnas Indonesia yang memimpin pasukan-pasukan ini berjuang di Serie A. Sebagai penutup, kami ingin mengutip sebuah pernyataan Jay Itzes dalam wawancaranya bersama Serie A yang membuat kita semua merinding. Jay mengatakan, "Saya yakin ketika kami pergi ke Piala Dunia, itu hanya masalah waktu saja. Karena saya percaya, saya pikir ini juga akan membawa kebahagiaan bagi Indonesia. Jika kami bisa atau ketika kami berhasil membawa Indonesia ke Piala Dunia, saya rasa ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Tapi siapa yang tahu dengan apa yang akan terjadi? Mungkin dalam beberapa tahun kami akan menang satu kali. Kita tak tahu dan kita tak pernah tahu. Kita tak tahu dan kita tak akan pernah tahu." Dan inilah Jay Itzes, pemain yang bukan hanya sebagai kapten, tapi juga menjadi jantung yang mengalirkan nyawa ke seluruh tim. Saat yang lain kelelahan, ia masih berdiri tegak. Saat yang lain ragu, ia berteriak memberikan arah. Dapatkah seorang Jay Itzes mewujudkan mimpi itu? Yaitu mimpi terbesarnya membawa timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya.